Selamat mendengarkan podcast ini. Perjuangan menjadi anak Allah, Bapak Ibu, itu bukan perjuangan sambilan, tetapi itu inti dari perjuangan kehidupan. Studi, bisnis, menikah, itu bukan sambilan, tetapi dukungan. Jadi memang menjadi orang Kristen atau orang percaya ini, saudara, kita dipanggil untuk berjuang dengan sungguh-sungguh agar kita bisa berkeberadaan sebagai anak Allah. Anak Allah bukan sekedar sebutan, apalagi manusia atau gereja yang melegalisir, tetapi keberadaan. Mestinya kalau orang belum berkeberadaan sebagai anak Allah, dia tidak boleh mengaku atau dia tidak boleh berani menyebut diri sebagai anak Allah. Nah, karena sebutan anak Allah sudah menjadi begitu murahan, saudara, sudah menjadi begitu populer, maka kita semua sudah terbiasa menggunakan sebutan itu. Orang yang patut disebut anak Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar berkeadaan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga benar-benar menyenangkan Tuhan. Berkeadaan berkenan kepada Tuhan ini jangan kita pahami sebagai hal yang sulit, yang tidak terjangkau, tapi hal yang mustahil tetapi terjangkau. Jangan sulit tapi tidak terjangkau, mustahil tapi terjangkau. Ya, kok bisa begitu, Pak? Ya, kalau saya katakan mustahil itu nyaris tidak bisa dijangkau. Tapi oleh pertolongan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh, kita bisa menjangkaunya, saudara. Mestinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pertumbuhan rohani, Bapak Ibu sampai pada kesadaran bahwa menjadi anak Allah yang berkenan kepada Tuhan itu sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memiliki optimisme walaupun jatuh bangun, ya, walaupun jatuh bangun, itu saudara akan mencapainya. Jadi ketika seseorang jatuh bangun untuk mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak membuat dirinya menjadi pesimis, justru optimis. Nah, aneh kan, saudara? Jadi ketika seseorang jatuh bangun, ya jatuh bangun bergulat menjadi anak Allah yang berkenan itu, maka tekadnya menjadi lebih bulat, lebih kokoh, lebih utuh. Makanya di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, harus didorong oleh ini, hati mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, jatuh bangun jadi pesimis. Jatuh bangun jadi pesimis sampai apatis. Tetapi ketika dia mengasihi Tuhan, jatuh bangun bergulat menjadi anak Allah ini, tekadnya tambah bulat. Heran, saudara. Heran. Ini ada bisa diketahui, dihayati oleh orang yang mengalami. Jatuh bangun kan bikin orang pesimis, tidak. Kalau dia mengasihi Tuhan, itu tambah bulat. Tekadnya tambah kokoh. Ajaib, saudara. Sebab ketika seseorang mengasihi Tuhan, dia berbuat salah, dia merasa duka cita. Sebab ketika dia menduka citakan Tuhan itu, dia juga duka cita. Kalau menurut saya, ya ini mesti dialami sendiri, ya. Tuhan sampai membagi duka citanya itu. Seakan-akan kita merasakan duka citanya. Dan itu yang sebenarnya mengembangkan tekad itu. Membulatkan tekad itu, saudara. Membuat firm tekad itu. Dan makin optimis. Dan faktanya akan makin bisa nanti. Faktanya akan makin bisa. Ya, orang harus mengerti dulu, ya saudaraku, standar juga. Standar menjadi anak Tuhan yang berkenan itu bagaimana juga harus dipahami dulu, saudara. Kalau tidak, ya orang sudah merasa puas dengan apa yang
dicapai, saudara. Banyak orang tidak sadar bahwa dia berkeadaan yang tidak menyukakan Tuhan. Tidak ada pergumulan yang sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Tuhan, guna menyenangkan hati Tuhan. Ia tidak akan bisa merasakan perasaan Tuhan, saudara. Jadi memang tidak mungkin ya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, pada posisi di mana seseorang tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Tidak mungkin. Tuhan jahat dan kejam jika demikian. Tapi jauh-jauh hari, orang itu pasti sudah tahu, aku di posisi yang berkenan atau tidak. Bagi yang memang punya niatan. Bagi mereka yang punya niatan, saudara. Seberapa saudara punya niatan, ya didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Kalau orang sudah memberi ruang hatinya untuk dunia, sudah susah diajak untuk terbang terus itu. Susah. Sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu, ya saudara-saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan ini, belum tentu loh punya gairah yang proporsional dengan dorongan hati mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak Allah itu pasti benar-benar berkeadaan berkenan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki pengertian bahwa Tuhan memiliki anak-anak yang tidak menyenangkan hatinya? Orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan berarti perbuatan baik menyelamatkan. Oke? Amin? Jangan salah ya. Ini bukan perbuatan baik menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Keselamatan kita karena kurban Tuhan Yesus. Dengan kurban Tuhan Yesus, Tuhan memberikan fasilitas keselamatan. Itulah anugerah. Di dalamnya ada penebusan, ada Roh Kudus, Injil, dan penggarapan. Nah, dalam hidup ini kita tidak akan bisa mengaktifkan ini semua tanpa kita sungguh-sungguh berurusan atau berperkara dengan Tuhan. Saudara bisa buktikan ya, saudara berdoa 1 jam tiap hari atau 30 menit dengan tidak berdoa, itu kesucian saudara beda. Kesimpulannya adalah orang tidak bisa hidup benar, seseorang tidak bisa berbuat baik dalam standar Tuhan. Orang tidak bisa sempurna tanpa persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Tidak akan bisa. Jadi kembali ke anugerah sebenarnya. Keselamatan karena anugerah itu mutlak. Tapi harus dijelaskan secara proporsional, secara benar. Jangan hanya, ya sudah percaya, kamu selamat, apalagi kamu sudah ditentukan. Tidak ada implikasi yang jelas, tidak ada panggilan yang jelas. Ya, mesti menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Tapi sekarang cukup saya beritahu bahwa orang yang menjadi anak-anak Allah itu pasti orang-orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mungkin Tuhan tidak mungkin puas dengan orang-orang yang hanya punya sebutan anak Allah. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang dikembalikan ke rancangan semula, justru dikembalikan ke rancangan semula sama dengan menemukan kemuliaan Allah yang hilang, karena semua yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini layak jadi huyos, layak jadi huyos. Orang-orang yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang, dikeluarkan dari cara hidup itu. Kalau belum dikeluarkan, ya belum bisa jadi anak Allah yang sah. Tentu orang-orang seperti ini memiliki keagungan dan kemuliaan yang luar biasa sejak di bumi, sejak di dunia. Makanya kalau kita jujur lihat diri kita, apakah kita ini memiliki keagungan atau kemuliaan sebagai pribadi? Nah, itu saja sudah mestinya memberi ciri Anda anak Allah atau tidak. Agung enggak saya? Kalau soal kecil kita ribut, soal kecil kita tidak jujur, ya. Melihat penderitaan orang kita tutup mata, ya.
Bagaimana disebut anak-anak Allah, saudara? Anak-anak Allah itu memiliki keagungan yang luar biasa. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah agung atau mulia, saudara. Ya pasti masing-masing kita punya keagungan dan kemuliaan yang kadarnya berbeda-beda. Saudara mengerti yang saya katakan? Saudara punya keagungan, kemuliaan yang pantas disebut anak Allah? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Yang tahu itu cuma saudara. Kalau kita bangga dengan kekuatan fisik kita, kita bangga dengan barang branded kita bangga dengan jabatan kita, kan miskin, saudara. Miskin. Jadi keberkenanan di hadapan Tuhan itu meliputi dua hal, jangan lupa, ini selalu saya sampaikan, melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi hal ini bertalian langsung dengan perasaan Tuhan, ya. Kalau melakukan hukum itu tidak bertalian langsung dengan perasaan Tuhan secara mendalam. Kalau ada seorang bapak yang membuat peraturan di rumah, terus orang yang melakukan peraturan itu kan menyenangkan juga, berkenan juga di hati bapak, tapi tidak secara langsung. Tapi kalau bukan hanya melakukan peraturan di rumah itu, tetapi mengerti apa yang diingini bapak di luar hukum, melakukan apa yang diingini oleh bapak, waduh, itu bertalian langsung dengan perasaan Tuhan secara mendalam. Makanya seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, ya memang sangat pribadi, saudara. Kalau cuma ukurannya hukum, orang-orang bermoral baik, itu belum, saudara. Kemuliaan Allah yang hilang itu adalah kemampuan untuk dalam seluruh tindakannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi keberkenanan di hadapan Tuhan itu pasti satu kehidupan yang bertalian langsung dengan perasaan Tuhan. Jadi melakukan apa yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan, yang tidak hanya diwakili oleh hukum. Nah, keberkenanan di hadapan Tuhan itu berarti memenuhi rencana Tuhan. Sebab dengan melakukan keinginan Tuhan, maka rencana Tuhan digenapi dalam hidup ini. Orang yang melakukan hukum belum tentu memenuhi rencana Tuhan. Orang yang melakukan hukum belum tentu memenuhi rencana Tuhan. Orang yang melakukan hukum belum tentu memenuhi rencana Tuhan. Bangsa Israel diberi hukum, mereka bisa memenuhi hukum itu walaupun tidak sempurna, hanya untuk menjadi sarana di mana Mesias dihadirkan. Setelah Mesias dihadirkan, setiap individu bukan hanya dituntut melakukan hukum, tetapi melakukan kehendak Allah. Sehingga prinsip hidupnya adalah makananku, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Pola yang sama harus benar-benar kita kenakan dalam hidup ini. Pola yang sama. Pola yang sama. Yang bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tetapi mengerti dan sedang bergulat atau berjuang. Kalau tidak bergulat, tidak berjuang, tidak bisa menulis ini tadi. Ini menjadi quote yang luar biasa. Yang percaya saja, artinya percaya kepada saya yang mengajar. Dan yang punya nurani, oke? Ditanya Tuhan, betul nggak apa yang saya katakan? Walaupun ada jatuh bangun, tapi ketika Anda mengasihi Tuhan, itu tekad untuk sempurna itu lebih bulat. Ajaib itu tambah bulat, bukan tambah pesimis. Aneh ya? Ajaib. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini ya? Coba aja alami. Coba saja. Kalau cuma mendengar, ya deh gitu. Anda tidak mengalami percuma. Sebab ketika Tuhan, nah ini saya tambahkan sekalian ya, mengizinkan Anda, maksud saya ketika Anda diproses, Anda mengasihi Tuhan, ingin menjadi orang yang berkenan, semua kekurangan kelemahanmu dikulik Tuhan, semua diangkat, tidak boleh ada yang disisakan, semua kekurangan kelemahan. Jadi itu yang membuat Anda terseok-seok dan bisa jatuh bangun. Terus didongkel terus. Wah, mau dibersihkan, saudara. Saudara mungkin masih
penasaran ya, bertanya begini, bagaimana bisa hidup secara benar sebagai anak-anak Allah itu ya Pak? Melakukan kehendak Allah sehingga benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah katakan di sini, landasannya mengasihi Tuhan. Saudara harus tahu ini bukan hanya sulit, tapi sulit sekali. Bukannya sulit, tapi sulit sekali. Mustahil. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sebab untuk bisa masuk lubang jarum itu ya seekor unta harus menanggalkan, membuka semua yang membebani, termasuk mahkota. Ini kan binatang yang dihiasi, saudara. Ya, kalau sekarang kucing, anjing dihiasi, kalau zaman dulu unta yang dihiasi, diberi mahkota, ya, dikasih pakaian. Itu harus semua dicopot. Ia harus jongkok di depan pintu itu, didorong. Dan untuk menjadi anak Allah ini harus melepaskan segala sesuatu. Jadi Tuhan akan bertanya, kau mengasihi aku? Iya Tuhan, copot semua. Nah ini yang sulit ditawarkan kepada dunia. Sulit, copot semua. Siapa yang mau ikut? Bapak Ibu, orang Kristen di abad mula-mula, copot semua nggak? Kalau nggak copot semua nggak bisa di Kristen, betul? Itu kan pola awal sudah begitu dan itu merupakan pola dasar. Copot semua. Sekarang mungkin nggak begini. Kalau zaman dulu memang begitu Pak, yang sekarang lain. Oh nggak bisa. Itu jadi relatif nanti. Syarat Tuhan jadi relatif. Nggak mungkin relatif. Itu mutlak. Walaupun kasusnya beda, kulitnya beda, esensi, substansinya tetap sama. Lepas semua. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi milikku. Lepas. Kamu tidak bisa. Jadi kalau hari Minggu ya saudara, saya pergi ke gereja ya, khotbahkan. Lalu ke tempat-tempat tertentu di mana banyak orang kaya. Saya sudah stres belum khotbah? Ya selalu, tapi kadang-kadang aku udah stres. Ya, saya ngomong ini kayak nabrak tembok. Saya udah nggak bisa ngomong, rendah atau lembek lagi. Sudah bicara begini kan, ya ini yang saya punya. Saya ngomong apa yang sedang saya gumuli di level saya. Ya, lepas. Ini kan sedang saya gumuli terus. Lepas. Saudara kan banyak yang sudah lama terikat dengan kecintaan dunia. Lepas. Waduh, yang gimana sih Pak? Ya belum tahu kan? Lepas. Nanti tahu. Kehidupan orang Kristen mula-mula ini luar biasa, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Tidak bisa menjadi Kristen tanpa melepaskan semuanya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul nggak? Gereja mula-mula begitu kan? Apa gereja hari ini beda? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau di abad-abad berikut gereja menjadi agama lalu menekankan seremonial, aduh sedih banget saudara. Kehilangan esensinya. Waktu saya pergi ke Timur Tengah, saya melihat banyak gereja jadi reruntuhan, berubah jadi rumah ibadah, ya, termasuk di Turki. Aduh Tuhan, kok bisa ya? Kalau Anda ke mantan gereja Hagia Sophia, artinya hikmat suci, yang pernah menjadi rumah ibadah agama lain, tapi sekarang telah dihentikan, artinya menjadi museum. Itu ya saudara, pintunya itu ya 2 meter tuh, ya, atau 2,5 meter itu, besar, wayunya besar. Bagaimana orang zaman dulu bisa bikin itu? Wah kokohnya. Ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, luar biasa saudara. Terus saya itu membayangkan begini saudara, betapa agungnya pada waktu itu. Ketika imam dikawal oleh para rahib-rahib masuk gitu. Wah itu kan megah dan mewah sekali hiasan-hiasannya. Terus orgel dibunyikan begitu angkung gitu. Wah luar biasa. Tapi Tuhan mual. Tuhan muak. Betul nggak? Itu seremonial. Imamnya menyalakan dupa. Wah begitu anggun. Wah dengan anggunnya, dengan para pengawalnya.
tapi digilas habis oleh tentara atau pasukan dari Arab. Selesai, saudara. Selesai. Kok Tuhan bisa ya begitu? Ya, Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan, sampai Tuhan menghendaki. Biar percuma. Kekristenan tidak demikian. Tapi siapa yang menduga bahwa semua itu palsu, semua itu kebohongan, saudara? Siapa yang menduga waktu itu? Dengan keagungan yang luar biasa. Waduh, saudara, pokoknya luar biasa megahnya itu. Gereja yang termegah di dunia pada zamannya. Siapa yang menduga bahwa ini palsu, ini omong kosong? Tidak ada. Seperti hari ini ada komunitas atau gereja yang sepertinya diberkati, hebat. Siapa yang berani berkata bohong ini, omong kosong? Siapa? Apalagi kita orang timur. Demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan aku, kita kunci mulut kita dengan hati stres. Karena kekristenan tidak demikian. Bukan demikian kekristenan itu. Bukannya melepaskan segala sesuatu, malah mengikatkan dirinya dengan dunia. Dunia yang dibungkus dengan seremonial itu. Sampai hari ini pun banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya berkategori sesat. Sesat. Bagaimana buat suasana megah, musiknya pakai orkestra yang bagus. Oh, bukan, tidak boleh. Boleh, bagus. Tetapi jangan sampai tekanan kita itu jadi menyimpang, meleset atau bias. Betul nggak, saudara? Lepaskan segala sesuatu. Pendetanya harus pakai jubah tertentu, aksesoris tertentu, suasananya harus terciptakan begini. Siapa yang berani berkata itu salah? Apalagi kalau yang khotbah itu punya gelar doktor, ngomongnya pinter. Kita pilih yang sederhana saja. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Seperti yang saya jelaskan dari tadi. Filipi 3 ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah. Iya, menganggapnya sampah. Sampah di sini kotoran hewan ya, saudara. Artinya jadi pupuk lah gitu. Tapi tentu pupuk tidak ditaruh di atas meja makan ya. Pupuk taruh di ladang untuk menghasilkan sesuatu. Betul? Pupuklah pelayanan, saudara. Pupuklah pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Pupuklah untuk menghasilkan sesuatu. Saya baru-baru ini memperhatikannya, belajar juga. Firman Tuhan yang mengatakan tidak seorang pun datang kepada Bapa, betul nggak? Kecuali tarik gitu. Ditarik itu juga berarti diseret. Kalau menurut saya dikondisi. Nanti di kehendak bebas itu jelasin. Dikondisi. Kalau Petrus jadi anaknya Herodes jadi murid Yesus nggak mungkin. Jadi murid-murid itu yang memang orang rakyat jelata sebagian mereka dikondisi, Pak. Dikondisi untuk bisa ikut Tuhan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak dikondisi, betul? Tapi yang dikondisi ini tidak otomatis langsung selamat. Dia membayar harganya lebih mahal. Banyak hal sederhana yang dikulik dikit jebret, oh gitu artinya. Tapi kan penafsir banyak mengatakan ini Bapak yang menentukan. Kalau ditarik nggak bisa datang. Ini bisa merusak ayat yang lain. Kalau itu kamu artikan Tuhan yang menarik, lalu kalau nggak ditarik nggak datang tuh merusak yang lain. Banyaklah yang mesti diperjelas. Yudas ditentukan binasa. Tapi kalau Petrus bisa membuat Tuhan Yesus tidak ke Yerusalem, Yudas nggak dibutuhkan, betul nggak? Berarti bukan tidak harus Yudas, Petrus. Tapi iblis masih nggak kambuan, betul nggak? Kambuan itu apa? Nggak puas. Tetap dia mau menjatuhkan Petrus. Petrus hati-hati, kamu ditampi, betul nggak? Tapi aku berdoa untuk kamu. Kenapa nggak untuk Yudas? Kalau otak pendek kan berkata memang Yudas sudah ditentukan. Tidak, hanya satu yang angkat tumitnya melawan.
iblis nggak boleh dua ya, satu aja. Betul nggak? Yang ini tidak, tuh hebat ya. Jawabannya gitu aja, kletuk, selesai. Betul nggak? Menganggapnya sampah supaya boleh oleh Kristus, itu barter nggak? Barter. Tidak mungkin bisa memperoleh Kristus kalau tidak melepaskan semua. Betul nggak? Itu mah jelas. Dan ini didukung oleh ayat-ayat yang lain tentunya, saudaraku. Anda sudah melakukan barter nggak? Jangan diganti dengan dulu agama A, sekarang agama Kristen udah barter. Salah. Nggak cukup. Dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu pergi ke tempat pelacuran, main judi, sekarang tidak. Nggak cukup. Segenap hidupmu. Tidak boleh membayar harga murah. Harus segenap hidup. Cuman saya itu takut ya, saudara atau orang-orang sudah terlanjur punya premis dasar. Jadi asumsi yang dianggapnya paling benar. Asumsi yang dianggap atau diakui paling benar. Sudah punya premis dasar, khotbah apapun ditolak udah. Apapun ditolak. Biasanya yang punya premis dasar kuat itu mereka yang juga tukang berteologi. Kalau nggak tukang berteologi, nggak punya premis dasar. Sebab biasanya malah nggak jelas premisnya. Betul? Teologi kemakmuran, orang-orang Kristen mistik itu premis dasarnya rapuh. Gampang dilipat, disetrika. Tapi kalau orang sudah biasa berteologi, mereka sudah biasa menyetrika dirinya sendiri. Jadi sudah punya lipatan-lipatan yang susah dirubah, bahaya itu. Makanya mesti kerja keras supaya jangan sampai terlanjur punya kelipatan yang salah. Kalau orang biasa berteologi dengan teologi yang baik, walaupun tidak tepat, itu tidak membuat orang masuk neraka sih, tapi gagal jadi corpus delicti. Teruskan dibaca. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, Ya. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, Oke. yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan iman maksudnya. Ruwet nggak itu? Kalimat ini ruwet nggak? Ya, kita bikin nggak ruwet. Hebat sekali itu. Pokoknya kalau saya kebuka rahasia satu, itu nanti semua jadi unlock. Ini sudah di unlock, betul nggak ya Pak? Nanti baru klek terbuka. Kalau yang satu belum dibuka, malah dipaksa, nanti yang lain dipaksa semua, jadi aneh nanti teologianya. Percaya deh. Oke. Pertama, melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, artinya tidak memberi penghargaan kepada harta dunia. Setuju? Betul? Melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, artinya tidak memberi penghargaan kepada harta dunia secara keliru. Amin? Betul? Betul. Tapi jangan lupa, Paulus itu orang Yahudi, anggota Sanhedrin, tokoh agama, dia punya Taurat. Gimana tuh? Nah, teruskan kalimatnya. Dan berada dalam Dia bukan karena kebenaran melawan hukum Taurat, tetapi karena kepercayaan kepada Kristus. Oke. Berada di dalam Tuhan bukan karena kebenaran sendiri, karena melakukan hukum, itu dulu. Tapi kebenaran di dalam iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus dengan memiliki tindakan iman seperti Abraham yang menuruti apapun yang Tuhan kehendaki. Jadi ayat ini bisa dimengerti sebagai langkah mudah untuk selamat, bisa dipandang sebagai langkah mustahil untuk selamat. Jadi kalau langkah mudahnya begini, tinggalkan dunia, lalu ya udah jadi orang baik. Itu agama lain ada yang begitu, setuju nggak? Tapi tinggalkan kesenangan dunia, berada dalam Dia bukan karena makan hukum, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah atau kesediaan tunduk dalam kedaulatan. Daulat itu artinya pemerintahan, kuasa, otoritas. Jadi sekarang aku berusaha untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan Yesus. Kalau Dia ku hargai, bukti penghargaanku kepada Dia adalah aku tunduk apapun yang Dia ingini. Kalau ku anggap yang lain sampah, aku mau mulai Kristus, betul?
Maka Kristus harus kujunjung tinggi. Aku hidup dalam kedaulatan dan otoritasnya. Bahwa aku hidup hanya untuk melakukan apa yang dia ingini. Jadi berada dalam dia bukan karena aku melakukan hukum nih. Hukum tidak mewakili perasaan Tuhan. Yang mewakili perasaan Tuhan itu perasaannya sendiri. Keinginan kehendaknya. Maka ketika aku tinggalkan dunia supaya aku memperoleh Kristus. Dan dia yang kujunjung tinggi keinginannya, kehendaknya. Aku melakukan. Tapi kalau yang dianggap mudah begini. Ya pokoknya tidak duniawi. Tidak duniawi aja. Tapi tidak duniawi itu apa? Hah? Nggak jelas. Lalu kita bukan karena berbuat baik. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya dia juru selamat. Nah, itu mah hanya percaya identitasnya. Dia mati di kayu salib menebus dosaku. Nah, itu mah sejarahnya. Lalu dianggap sudah cukup percaya itu. Gampang. Itu jalan mudah. Jalan sulit itu meninggalkan dunia. Dan bukti daripada kamu meninggalkan dunia, melakukan apapun yang dia ingini. Maka ketika Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Dia nggak mau ikut. Oh hebat banget saudaraku. Nah sebenarnya saya juga masih sedang di tingkat ini. Betul-betul ingin bersih. Ternyata nggak gampang bersih itu. Makanya kan ada lagu yang saya tulis, Tuhan, aku rela. Rela dulu ya. Walaupun prakteknya itu daging kita menolak, tapi rela dulu. Ayo lompatin 2 meter. Nggak bisa Pak. Mau nggak? Mau. Sampai kita tuh doa saya punya satu kalimat begini. Itu heran juga. Habis mengucapkan kalimat doa saya bilang, ajaib juga nih kalimat gitu. Saya bilang gini, Tuhan, aku minta apa yang tidak kuingini. Dan aku minta sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Lucu ya saudara. Habis doa itu langsung saya kaget tuh. Hebat juga nih kalimat doa ini. Tuhan aku minta apa yang tidak kuingini. Dan aku minta apa yang tidak bisa kulakukan. Tuhan aku minta apa yang tidak kuingini. Dan yang tidak bisa kulakukan. Ayo gimana? Aku itu mau sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Kita tuh gak ingin sempurna. Aku mau happy-happy dulu lah Tuhan. Namanya juga masih di dunia. Maksud kita fanatik-fanatik amat sih. Dengan tuntutan yang sedemikian tinggi, pantaslah kalau ternyata tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi terpilihnya bukan begini, ini banyak ya. Itu cuma 5 ya, 5 aja itu. Ya 5. Yang lain, diam. Itu aja. Lalu saya gimana Pak? Diam. Ya gimana sih? Kamu kuciptakan, diam. Jangan dibuat simpel jadi bodoh gitulah. Ya, kok nggak cerdas sih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lihat dong perumpamaannya ngomong apa. Raja membuat pesta. Betul nggak? Tamu VIP menolak. Ini Yahudi nih. Sedangkan kemudian karena kamu menolak, aku kasih orang lain. Ketika Israel menolak, betul nggak? Maka bangsa lain kebagian. Betul? Itu kitab Roma. Itu kalau dihubungkan ke situ mantap sekali, saudara. Mantap sekali. Oh, luar biasa. Nah, dari yang diundang ini, yang tidak pakai pakaian pesta dibuang, betul? Kan mestinya orang udah tahu bahwa harus pakai pakaian pesta, betul? Itu mah sudah tahu lah. Dasar ini mau main-main. Dia mempermainkan yang kamu tabur, kamu tuai. Dia pikir yang penting gua udah dipilih. Yang penting gua sudah ditentukan selamat, udah dipanggil. Udah dapat undangan, dia masuk. Kok begini? Ya katanya bukan karena perbuatan baik. Begitu kan? Kasihan gak? Kasihan. Betapa berbahagianya kita mendengar yang benar. Bukan mau menjelekan atau mencela siapa-siapa. Yang benar itu begini, saudara. Tuhan yang bilang, berjuanglah masuk jalan sempit. Lukas 13, 23, 24. Karena banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuknya karena usaha yang tidak mencapai target. Betul nggak? Dia berusaha, tapi memang nggak diizinkan masuk. Sakit nggak kira-kira? Lalu Tuhan bilang, berjuanglah. Kira-kira sakit nggak? Saya ulangi ya. Berjuanglah. Berarti kan ada perjuangan dong. Supaya bisa masuk. Sekarang Tuhan bilang, berjuang ya. Berarti hal yang dimungkinkan dicapai. Betul nggak? Kalau
Itu pintu ditutup ya, dikunci kok. Ayo, berjuanglah. Kira-kira gila nggak saya? Buka kecil, terus saya berkata, berjuanglah. Berebut masuk, betul nggak? Karena banyak orang berusaha tapi nggak masuk. Artinya memang harus memenuhi standar usaha yang memadai untuk bisa masuk. Saudara itu ya, ini makin hari saya makin gemes, makin ngomong apa adanya, dulu takut-takut, akhirnya makin terbuka. Kalau saudara tidak usaha sungguh-sungguh, Anda menyanyiakan keselamatan. Udah dari pagi keluar rumah, ikut pertemuan aktivis, datang lagi ke sini. Ini kan usaha yang serius. Kan harus belajar terus. Makanya mendahulukan kerajaan Allah, kebenarannya itu harus utama. Yang lain sambilan, enggak. Yang lain dukungan. Bukan sambilan. Aku ini utama, itu sambil. Enggak boleh. Enggak ada sambilan, cuma satu. Makanya ajaib juga ya. Kita itu punya beberapa prinsip yang aneh-aneh itu. Prioritas 1 Tuhan sama keluarga, 2 gereja, 3 gitu ya. Pertama keluarga, 2 gereja, 3 pekerjaan, kan gitu. Kita nggak setuju. Lalu 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 lah kerjaan di mana? Ya emang di dalamnya aja situ emang semua digunakan untuk Tuhan, betul nggak saudara? Ada hal yang terakhir yang membuat saudara bisa lebih optimis, punya niat besar. Mau dengar saudara? Ini paling berat. Orang harus kecewa dengan dunia. Nah, ini dia. Ini yang gak enak. Tapi gak kecewa. Gimana Pak bisa kecewa? Keadaan kita nyaman sini, nyaman situ. Coba lihatlah orang yang menderita bisa kecewa. Hari ini kalau saya mau nyaman, saya nyaman. Tapi kalau kita lihat orang, kita susah. Kenapa Tuhan? Kok orang susah kayak begini? Kenapa orang menderita? Bagaimana aku bisa bahagia Tuhan? Amin saudara. Gitu loh. Makanya kalau saudara belum kecewa dengan dunia ya tidak bisa jalan dengan saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kalau cuma ngurusi sendiri, keluarga sendiri, senang sendiri. Saya tuh sering kok dikritik orang dari dulu. Menelantarkan keluarga. Aduh, lu belum pernah tahu jadi pelaut gimana keluarganya ya. Kuli yang dari pagi jadi kuli pasar, malamnya kuli di sono tuh di pelabuhan, gimana? Lumayan lah saya masih ngurusin keluarga walaupun waktu saya tidak banyak. Terus semua anak-anak saya sekarang melayani Tuhan, betul kan? Bukti kok itu. Iya. Kecewa dengan dunia. Mazmur 73 1-26. Ini kan orang frustasi. Sebab dia lihat orang baik menderita, tapi orang fasik sehat, kaya dan banyak pengaruh, betul nggak? Frustasi dia. Tapi kemudian dia dituntun melihat akhir hidupnya. Lalu dia baru bisa berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu patah hati dulu dengan dunia, baru selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah kalau saudara sampai selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, baru jadi perawan. Baru jadi perawan. Kalau saudara membaca Alkitab, aku mau perawan suci, gitu. Saya kasihan ibu-ibu yang udah gak perawan, yang dia pikir mesti perawan. Nah laki-laki bukan perjaka. Gimana? Maksudnya perawan suci itu hatinya gak dicemari dengan selingkuhan. Kan nanti kita di hadapan Tuhan seperti perawan suci yang tidak pernah mengenal laki-laki. Ada itu kita Mazmur. Waduh. Kalau laki-laki nggak pernah kenal wanita, itu ya kasihan. Ini ibu-ibu yang udah tidak perawan sedih banget, terus berkata kepada ada anak gadis di situ umur 24, berbahagialah kamu nak kalau tante udah tidak bagian kita payu. Perawan suci itu artinya tidak ada kesenangan dunia. Amin.